Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tata cara pemulasaran jenazah. Yang step pertama yaitu pemandian jenazah. Yang pertama kita siapkan air mutlak, air sabun, dan air kapur. Step pertama yaitu pemandian jenazah. Kita basahi jenazah dulu menggunakan air mutlak. Kita angkat kepalanya dahulu, kita kibarkan ini si jenazah. Kita basahi dulu menggunakan air mutlak sekiranya sudah terbasahi semua. Oke, bentar ya. Oke, kita basahi semuanya. Nah, setelah selesai pembersihan menggunakan air mutlak, dilanjutkan yaitu pembersihan kotoran dari area sensitif dan sulit yang digapai. Untuk pembersihan kotoran di bagian dalam perut, kita lakukan seperti ini, pemijatan ke arah bagian bawah perut supaya kotoran yang ada di dalam keluar sampai keluar, gak usah terlalu keras-keras, atau kalau bisa sekiranya tidak sampai melukai si jenazah. Lalu untuk bagian yang sensitif yaitu seperti ketiak, selakangan, ya kita bersihkan seperti biasa. Nah, untuk bagian si gigi dan lubang-lubang lainnya kita menggunakan jari seini, kita masukkan mulut, terus jari bagian kanan ya, seperti telinga kita gosok-gosok, hidung, gigi. Nah, setelah selesai melakukan tersebut, kita basuh lagi menggunakan air mutlak untuk membilas kotoran-kotoran yang sudah dibersihkan. Kita bersihkan. Bersihkan bagian samping juga seperti ini. Kita sampingkan ke jenazah, kita bukan kepalanya, seperti ini. Kita bopong kepalanya ya. Ada yang lainnya juga seperti ini. Kiranya sudah bersih semua. Lah, terus step yang selanjutnya yaitu menggunakan air sabun. Kita kasih air sabun kepada si jenazah ini. Lanjut seperti biasa, kita bopong kepalanya, kita kasih air sabun. Nah, air sabun. Nah, kita kasih air sabun supaya wangi. Nah, setelah pembersihan menggunakan air sabun, selanjutnya kita menggunakan air mutlak lagi untuk membilas air sabun tersebut. Kita gunakan air mutlak. Kita seperti biasa, jangan lupa. Nah, ini kita air mutlak. Nah, oke. Kiranya airnya sudah terbasahi semua terhadap air mutlak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan air kapur. Kita utamakan ini menggunakan air kapur ya. Nah, sebelum menggunakan air kapur atau membasuh menggunakan air kapur, kita menggunakan niat pemandian jenazah, yaitu seperti ini. Untuk jenazah laki-laki yaitu ayatul ghuslah ala hadal maiti lillahi ta'ala, untuk si laki-laki lah. Untuk si perempuan niatnya ayatul ghuslah ala hadihil maitati lillahi ta'ala. Setelah niat, kita gunakan air kapur atau air bidara namanya untuk membersihkan jenazah ini. Ini adalah step terakhir pembersihan atau pemandian jenazah. Nah, kiranya sudah terbasahi semua atau sudah yakin. Oke. Selesai pemandian jenazah, kita lanjut pengkafanan. Nah, sebelum lanjut pengkafanan, untuk area pembersihan jenazah atau pemandian jenazah diharuskan area tertutup supaya apa? Supaya tidak terlihat kelamin si jenazah pria ini, karena kan membuka aurat. Oke, selanjutnya kita lakukan pengkafanan jenazah. Nah, untuk pengkafanan jenazah ini kita siapkan beberapa kain dan tali tentunya. Saya siapkan yang pertama yaitu tali sejumlah 5. Ini untuk mengikat si kain kafan yang akan dipakaikan ke si jenazah. Oke. Selanjutnya yaitu kita menggunakan 3 kain kafan. Untuk apa? Untuk membungkus si jenazah tersebut. 3 ya. 1. Nanti selanjutnya ada ini yang kedua. Oke. Dan ini yang ketiga.
diusahakan lembarannya untuk kain kafan harus sama ya. Selanjutnya yaitu baju kurung si jenazah. Oke, baju kurung ini. Nah, ini baju kurung untuk si jenazah. Sebentar ya, saya akan rapikan dulu. Lalu yang selanjutnya yang terakhir, kain terakhir yaitu si surban untuk menutupi kepala atau si rambut si jenazah si pria. Jadi ini saya umpamakan ini jenazah pria ya. Saya jenazahkan, saya taruh di posisi sebelah kanan kain. Kita perumpamaan ini di daerah atau di ruangan tertutup. Jadi si jenazah dari samping kain kita geser ke sini. Nah, setelahnya kita lakukan yaitu pembajuan menggunakan baju kurung si jenazah. Oh ya, saya lupa. Untuk si baju kurung kalau bisa ada lubangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam kepalanya. Jadi, sebentar ya, ini saya umpamakan si jenazah. Setelah saya angkat sini, lalu saya ginikan. Nah, jadi kita usahakan ada lubang untuk area kepalanya supaya bisa masuk ke sini. Nah, setelah penggunaan baju kurung, kita dilanjutkan menggunakan sorban. Sorbannya untuk apa? Untuk menutupi si kepala si jenazah. Amin. Nah, seperti ini. Nah, oke, kalau kelupaan menggunakan kapas, kita nggak apa-apa lakukan untuk menggunakan kapas setelah menggunakan baju kurung ataupun sorban. Tapi kalau afdolnya harus sebelum baju kurung ataupun penggunaan sorban. Jadi untuk penggunaan kapas ini bertujuan untuk menutupi lubang-lubang pada jenazah, contohnya mata, telinga, hidung, dan mulut. Ataupun juga ada yang biasanya ditutupi di area kemaluan depan belakang dan juga pusar. Intinya kapasnya harus menutupi lubang tersebut. Setelah penutupan lubang tersebut, kita melakukan penalian terhadap kaki sang jenazah antara jempol dan jempol. Lubangnya ditali lah ya. Nanti saya kasih gambarannya. Lanjut, setelah itu biasanya juga ada yang menali di bagian tangannya. Lanjut step selanjutnya menutupi si jenazah menggunakan kain 3 lembar tadi yang ukurannya sama. Diharuskan kalau bisa sama ya. Ini saya tutup satu persatu. Boleh sih semuanya langsung tutup 3 langsung, tapi kalau bisa abdolnya satu persatu. Karena apa? Kalau kita menutupi seperti ini, kalau bisa tidak ada rongga-rongga atau yang longgar di antara kain-kain tersebut. Nah, seperti ini. Maaf ya, ini saya memakan jenazah 1, 2. Ini duanya. Nah, kita rapatkan seperti ini supaya tidak ada rongga-rongga area yang longgar. Nah, ini yang terakhir. Ingat ya, kainnya harus sama kalau bisa bentuknya. Kotak semua, nggak boleh ada yang persegi panjang ataupun yang lain-lainnya. Oke, nah setelah ini ya kita rapatkan semua dulu. Nah, kita rapatkan. Oke, nah untuk sesi selanjutnya yaitu penalian dari kafanan jenazah. Untuk penaliannya yaitu yang pertama di atas kepala si jenazah. Nah, untuk penaliannya tali simpulnya berada di sisi kiri jenazah. Karena apa? Karena nanti saat penguburan si jenazah harus dihadapkan ke kanan. Jadi nanti pengambilan pelepasan tali simpulnya kita ambil dari kiri. Oleh sebab itu, untuk penalian simpul kita setelah di atas kepala lalu di tengah-tengah leher. Ingat ya, harus di sebelah kiri si jenazah. Nah, nggak usah rapat-rapat karena kan nanti akan buka kembali. Untuk setelah di atas kepala, di bawah leher, lalu di bawah si tangan si jenazah. Nah, untuk jenazah kan seperti ini, yaitu di bawahnya. Tadi kan nggak bisa diginiin ya, jadi saya umpamakan sudah begini ya, biasa di kiri tali longgar saja nggak apa-apa nanti karena kan bisa dibuka lagi supaya bisa dibuka lagi. Nah, setelah di bawah perut
berlanjut di antara lutut dan mata kaki. Sebenarnya mata kaki nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa tengah-tengah aja biar pas gitu afdolnya. Nah ini tengah-tengah, kemana betis lah kalau bisa. Nah ini kita tali bagian betis. Nah lalu untuk yang terakhir yaitu bagian bawah kaki. Nah ini yang terakhir ini seperti biasa simpul, harus di area bagian kiri sang jenazah. Nah kurang lebih bentukannya seperti ini ya, saya berdirikan ya. Nah oke. Nah, setelah pemandian, pengkafanan, lalu pensolatan jenazah. Untuk pensolatan jenazah ada beberapa rukun, yaitu yang pertama niat, lalu berdiri bagi yang mampu, lalu ada yaitu takbir. Takbir terbagi menjadi 4, yaitu seperti ini. Pertama niat, takbir, lalu membaca Al-Fatihah, takbir lagi, membaca selawat Nabi, takbir lagi, membaca doa untuk sang mayit, lalu takbir lagi untuk membaca lagi doa untuk sang mayit, lalu salam. Kurang lebih seperti ini, saya akan praktekkan contohnya. Sholli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari praktek pensolatan jenazah, kurang lebihnya seperti itu. Itu step selanjutnya yaitu penguburan atau penguburan jenazah. Oke, selanjutnya tahapannya yaitu penguburan jenazah. Nah, untuk penguburan jenazah ini dikarenakan saya melakukan praktek penguburan jenazah mandiri, itu dilakukan dengan membopong si jenazah atau si mayit menggunakan kedua tangan. Kalau bisa ditutupi dengan sesuatu kain untuk menutupi tubuh sang jenazah. Lalu kita bawa ke intinya ke liang lahat ataupun liang sak. Selanjutnya yaitu si penguburan jenazah. Nah, untuk panjangan untuk galian untuk tempat sang jenazah yaitu kurang lebih setinggi jenazah, lalu ditambah 1 luas jari di atas kepalanya, kurang lebih seperti itu untuk paling mudahnya. Nah, selanjutnya yaitu penguburan. Penguburan kalau bisa jenazah sebelumnya ditaruh samping sini, dikasih seperti karpet ataupun tempat untuk bersih untuk menaruh jenazah ya. Kita utamakan ini sudah ada karpetnya ya, jadi jenazahnya saya kasih sini. Nah, setelah selesai kita bisa terjun ke sini ataupun dari sini nggak apa-apa. Ini saya umpamakan kurang lebih tingginya setinggi jenazah tersebut. Lalu setelah saya ambil, saya masukkan jenazah ke liang lahat. Karena kan bentuknya seperti ini liang lahat, yaitu ke dalam ke samping. Ya Allah, astagfirullah. Oke, setelah saya masukkan si jenazah tersebut, gunakan 3 gumpalan tanah yang sudah dibentuk untuk menyangga si mayat. Karena apa? Mayat atau jenazah kalau bisa menghadap ke kiblat, lalu kepala di utara. Nah, fungsi dari batu 3 ini supaya tidak mayat telentang, jadi dalam posisi menyamping ke arah kiblat dan kepalanya di utara. Nah, setelah selesai seperti ini, langkah berikutnya yaitu pencabutan atau pelepasan si tali pocong atau tali kafan tersebut. Kita lepas tali pocongnya. Nah, itu makanya saya bilang kenapa tali pocong atau tali jenazah ditaruh di sebelah kiri supaya
gampang melepasnya lah. Jadi ini kita lepas harus semuanya. Nah, jadi lihat, nah masih dalam keadaan samping kan, dikarenakan ganjel oleh si batu 3 tadi. Nah, pelepasan batunya di bawah leher, di area perut atau pantat sini dan kaki, supaya menjaga tubuhnya tidak telentang kembali seperti ini lah. Ini setelah selesai kita buka si kepala, bagian kepala kanan ini. Nah, setelah pembukaan bagian kepala, kita melakukan azan ataupun iqomah seperti biasanya. Saya contohkan azan dan iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut iqomahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah. Setelah selesai pengazanan dan pengiqomahan, tutup kembali si kepala jenazah lah. Terus kalau tidak ada kepalanya gimana ya? Jadi sepertinya pembukaan kepala di atas terhadap jenazah ini hukumnya sunnah. Jadi kalau bisa setelah pelepasan si tali pocong tersebut langsung diazankan tidak apa-apa. Nah, setelah itu, setelah melakukan pengazanan penutupan si kepala setelah diazani, kita menggunakan penutupan liang lahat ini menggunakan triplek ataupun bongkahan kayu, lembaran kayu ataupun bambu yang sudah dibagi 2. Bambu lingkaran seperti itu dibagi 2 lalu menjadi seperti inilah. Kita tutupkan ke seperti ini. Jadi kalau bisa tertutup semua. Nah, kalau sudah tertutup semua, gampangnya gini lah ya. Nanti bentuknya nggak ada serak-serakan kain ataupun tali yang terlihat di dalam jenazah karena sudah tertutupi oleh si potongan bambu ataupun kayu. Nah, setelah penutupan selesai, selanjutnya yaitu si penguburan mayit oleh tanah yang sudah digali tadi. Oke, tahapan yang terakhir yang ditugaskan yaitu mentalkin mayit. Kali ini saya akan mentalkin mayit seperti yang dilakukan pada orang-orang umumnya, yaitu mendekatkan pada area kepalanya sang jenazah lalu mentalkin. Untuk penalkinan kurang lebih seperti ini. Oh ya, saya menggunakan bahasa Jawa untuk penalkinan si jenazah ini. Oke, yaitu yang pertama. Oke, yaitu hai mayit, saiki sira wis ninggalake donya tumuju marang alam kubur. Mula sira aja nganti lali karo janjimu menawa ora ana pangeran kejaba Gusti Allah lan Nabi Muhammad iku utusane Allah. Saiki sira manggon ing panggonan sing ora mbok kenal. Mula yen ana malaikat Allah loro takon marang sira, aja nganti sira wedi lan gredeg. Mangertiyo sira, malaikat loro iku ya padha-padha makhluke Allah. Yen malaikat loro iku teka lan ngelungguhake sira sarta takon makane hal menungso, sapa pangeranmu, apa agamamu, sapa nabimu, apa akidahmu, endi kiblatmu lan sapa sing mbok ucapke nalika sira urip lan mati. Mula jawab nganti teges lan mantep, Allah pangeranku. Yen sira ditakoni ambal kaping pindho, mula jawaben Allah pangeranku. Yen ditakoni diambil maneh kang kaping 3, mula jawaben nganti teges lan mantep, ora perlu wedi, yaiku Allah pangeranmu. Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku, kitab Al-Qur'an panutanku, Ka'bah kiblatku, salat 5 waktu kewajibanku. Muslimin muslimat koncoku, urip lan matiku tansah netepi. Kurang lebih seperti itu penalkinan yang saya pelajari. Lalu sekian pemulasaran jenazah untuk hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.